Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagus. Wow ya, wow. 4 hari, Kaget banget. 7 preskon ya jadinya. Yes, benar. Itu Gokil ini sih ya. Crazy weeks ya. Iya, crazy Udah kayak weeks. crazy taxi itu. Kenapa ini para filmmaker? Kenapa? Ada apa nih sebelum puasa nih? Mungkin kejar tayang kali Iya, ya, kayaknya. atau kejar bonus. Bisa jadi sih. Ya udahlah, tapi hari ini kita mau review sebuah film yang udah kita undang juga ya, Iya, salah 2 betul. bintangnya. Salah 2. Bener kan? Yaitu berjudul Film. Rumah. Enggak dong. Oke. Judulnya adalah Rumah Teteh. Story of Helena. Yes, Ada betul. subtitlenya gitu. Ya udah. Seperti apa keseruannya yang kali ini dia yang nonton. Aku yang datang. Jadi yang mau review dia juga. Yes. Ya udah langsung aja kita ke Syasha di Langsung sono. aja kita ke kuntilanak di sana. Kuntilanak. Iya udah deh. Iya deh. Today is special day karena pada hari ini kita akan nonton bareng Rumah Teteh yang akan tayang 13 Februari 2025. Film yang diadaptasi dari channel YouTube Bri Story ini mengangkat kisah tentang rumah hantu. Gimana sih kira-kira keseruannya? Kita saksikan aja. Syutingnya itu dua mingguan sih. Lokasinya di Cirebon. Kesulitan yang paling diingat selama proses syuting ini apa? Ya penampakan. itu sih. Iya, ada yang memang memperlihatkan dirinya gitu ketika di lokasi danau. Itu sih yang buat aku sampai sekarang keinget-inget terus. Kalau kawan-kawan yang lain nggak tahu ada apa. Paling serem sih itu puting beliung di lokasi sama kejadian sama Teteh Nova, karena kan di saat Teteh Nova apa ya sebutannya kesurupan ya, di saat kesurupan lah anggapannya ya, di saat Teteh Nova kesurupan mana Pak itu adegan sama aku. Kalau dari aku nggak ada kejadian yang aneh-aneh, tapi setelah diam dulu. Tapi setelah kemarin promo ketemu Kanova, bahwa ternyata kalau di adegan yang si Irwan ditakutin itu, si Tetehnya melakukan itu secara tidak sadar. Kata Kanovanya dia melakukan itu nggak sadar. Jadi Menurut saya sih pelajarannya hargai tempat kita, apa ya gimana bilangnya ya, tempat baru apapun itu permisi dulu, karena kita nggak pernah tahu penunggu lamanya siapa dan se-powerful apa. Jadi ya itu sih yang aku pelajari selama syuting di Cirebon. Bahasa sih ya, karena kita harus dialeknya Sunda ya. Jadi agak-agak ya tantangannya juga di situ. Aku biasanya kalau film kan Jawa banyak kan, atau bahasa Indonesia. Kali ini kan Sunda memang punya ciri khas tersendiri aja, mulai dari dialeknya, aksennya, terus udah gitu penekanannya seperti apa gitu. Tapi karena ada juragan Sundanya, jadi kita juga di set juga belajar aksennya seperti apa. Belajarnya berapa lama? Selama reading sih ya 2 mingguan sih, kurang lebih 2 mingguan. Kayaknya lebih tough buat yang cuma datang sehari doang, yang pulang pergi seperti saya dan lagi ya Maeva gitu. Kita langsung di tempat, langsung di request untuk kamu bisa pakai aksen Sunda nggak? Dan kita nggak kaget, tapi pada akhirnya bisa gitu. Nanti saya tonton. Yes, ini suaranya ya. Jadi itu kupu-kupu hitam itu sebuah apa ya namanya ya, petanda dari kehadiran Teteh. Kita mengajarkan itu. Jadi gini, pas kita diskusi tentang skenario sama Mas Nana, sama penulisnya, sama produsernya, apa ya, yang Teteh itu bisa ngeliat dan tahu apa yang terjadi di rumah Teteh. Kita
memikirkan hal itu gitu, apa ya kira-kira ya yang unik terus juga bisa diingat juga buat para penonton, akhirnya tercetuslah buku hitam itu. Saya namain cuma itu di dalam film itu ada semiotika, bahasa perlambang. Jadi bagaimana teteh itu kita hadirkan dengan bahasa kupu-kupu, secara visual ya. Dan kupu-kupunya itu berwarna hitam. Nah itu yang dihadirkan. Awalnya mau ngangat tapi jadi kupu-kupu hitam, lebih keren. Ya, jadi bahwa kita juga bermain semiotika di dalam film ini. Jadi bukan cuma secara verbal aja. Halo semuanya, jangan lupa saksikan film Rumah Teteh mulai tanggal berapa? 13 Februari Ada di mana? bioskop Indonesia. Jangan lupa. Yap, tadi merupakan keseruan dari press screening dan press conference dari film Rumah Teteh Story of Helena. Film yang dibuat oleh Nanang Istiabudi. Dia bilang kalau film ini film comeback-nya dia. Jadi gimanakah menurut Bagas? Nanti kita bahas bareng Bagas di studio. di Kerembangan. Pri, terima kasih ya sudah mau menemani nonton wayang golek. Mana jauh pisan? Jauh dekat bukan masalah, Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Kenapa aku seperti selalu melihat dan bahkan di senyuman Teteh ada kesedihan yang sangat mendalam, Teh. Memangnya kalau kamu tahu kesedihanku apa yang akan kamu lakukan? Semenjak semesta dicipta, nyata dan gaib sudah berdampingan. Tapi gelap dan terang tak pernah dapat bersatu. Surya tenggelam di dalam kabut gelap. Film Rumah Teteh, Story of Helena menceritakan pengalaman mistis dari sekelompok mahasiswa yang menempati sebuah rumah kos, yaitu Bri, Nando, Kamil, Doni, dan Asep. Kelima mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa miskin yang bekerja sama untuk mendapatkan rumah kos yang nyaman dan murah. Untungnya, Bri menemukan rumah kos terpencil dengan biaya sewa yang murah. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai kerap mengalami berbagai kejadian yang aneh. Mereka merasa yakin jika tempat itu pasti menyimpan sebuah misteri yang mendalam. Teror tersebut makin parah setelah Bri bertemu dengan wanita misterius bernama Helena yang kerap melintas di depan rumah kosnya. Selain itu, kedekatan Bri dan Helena membuat hubungannya dengan 4 teman lainnya semakin renggang. Berbagai teror yang datang membuat Bri mau tak mau mencari info mengenai rumah yang mereka tempati. Usut punya usut, rumah tersebut kerap dinamai Rumah Teteh dan dihuni oleh hantu wanita dengan gaun bunga. Demi melindungi diri dari teror makhluk halus yang semakin parah, Bri dan teman-temannya sepakat untuk mencari jawaban dari misteri yang telah melanda rumah kos tersebut. Ya, jadi tadi merupakan sedikit trailer dan juga sinopsis dan juga pressconnya. Yeah. Nah, hari ini karena Sasha yang nonton, jadi seperti biasa gue bakal nanya Sasha. Ini juga bakal banyak sih yang lu nanya gue nanya lu, dan mungkin ada yang kita review juga nih minggu ini ya, seminggu ke depan ya. Jadi tungguin aja bakal banyak film Indonesia yang bakal kita review. Dan Rumah Teteh bakal banyak lah. Nah, sekarang Rumah Teteh gimana nih? Gue pengen tahu dari perspektif lu tentang keseluruhan film Story of Helena ini. Disclaimer, sebenarnya gue masuk ke filmnya tuh agak telat sih. Oh, telat. Jadi sudah mulai mungkin 15 menit, iya 15 menit film mulai. Agak jauh sih. Iya makanya kan. Jadi udah masuk terornya si Teteh itu, jadi gue baru masuk gitu. Bentar, itu yang lu lupa jadwal ya? Iya.
Jujur gue harusnya lupa lu datang jadwal. jam berapa? Harusnya gue jam Setengah 12 ya? Iya, Jam setengah 11? 12. Harusnya gue jalan tuh jam 11. Ah. Tapi gue baru inget ini tuh jam 1. Lu Jam inget? enggak nih harusnya kan mulainya jam 12. Mulai jam 12. Gue ingetnya jam 1. Ingetnya jam 1. Padahal Iya. jam 1 tuh jadwal gue waktu itu Iya. untuk film Pintu Surga kalau nggak salah. Bener itu. Gitu. Kayak ya Allah gue lari itu di Senayan City, gue inget banget gue lari sampai yang kan gue bawa anak magang. Terus? Gue tanya seru nggak? Iya seru, lari-lari. Bukan seru. Oh, filmnya, maksudnya seru lari-lari iya, dia. iya. Tapi mau nanya dong di suasana pressconnya. Gue mau nanya dia juga soalnya Iya. genuinely asking. Kayak suasana pressconnya rame kah atau kayak tidak terlalu ramai? Sedang sih. Sedang ya? Sedang Nggak sih, rame-rame banget? Iya, karena mungkin hari itu banyak ya. Oh iya. Ya kan? Kita aja sampai dibagi 3 Kita kan. dibagi 3 dan mungkin ada yang lain. Iya. Mungkin ya. Mungkin ada yang lain kan. Terus Itu aja. Jadi media lumayan nggak terlalu banyak sih. Mungkin mereka juga bingung kali ya. Iya. Oh, undangan BTW 1, 2, ini 3, 4, 5 nih. Film yang berkolaborasi sama Maxstream kalau nggak salah deh. Maxstream. Iya. Maxstream tuh. Yang nyetel Telkomsel gitu. Oh, oke. Iya, Apa OTT-nya Telkomsel kalau nggak salah. Oh, iya. Nah, sang Nah, sutradara, kita sang masuk ke sutradara, film nih di sini. Yaitu Sutradara. Nanang Istiabudi. Iya, Pak Nanang ini ngaku kalau dia sudah lama tidak membuat film. Oh iya, memang. Apalagi film horor. Jadi dia agak lumayan kaget. Sih karena ternyata lebih kompleks membuat film itu, ada CGI apalagi sekarang ya. Jadi dia bilang jadi dia tuh sebenarnya deg-degan dan nervous gitu loh saat pembuatan film ini karena alat yang dipakai semakin canggih, semuanya semakin canggih gitu loh. Culture shock Gitu, berarti. benar. Dan apakah itu terlihat juga, maksud gue kalau sutradara kan itu adalah soul dari filmnya dan Pak Nanang Istiabudi bilang dia kaget dan udah lama nggak bikin film juga. Ini apaan sih, gue belibet. Iya. Maksudnya apakah berasa dari filmnya gitu Iya di sih Rumah berasa Teteh? sih, berasa banget kayak entah mengapa ketika gue nonton film ini jujur gue seperti melihat film horor tahun waktu masih kecil. 2005, Iya, 2000-an, 2010 iya 2000-an gitu ya. Zaman-zamannya si itu tuh yang apa sih yang gue pernah sering sebut tuh? Iya, itu yang komedi ya? Iya, pengkomedian. Lu lupa lupa lagi namanya, iya, Nanti aktor kita munculkan komedian. fotonya di sini. Tapi juga ini kan dia horor juga. Horor juga. Nah, tapi ini horornya horor seperti apa? Ini horor Rumah sebenarnya Teteh. ya horor teror sih. Teror. Dari Si Teteh Helenanya itu. Iya, benar. Namanya Teteh Helena bukan? Namanya Helena. Oke. Cuman karena Sunda ya di Bandung ya. Jadi bukan panggilnya Teteh. bukan di Bandung. Bandung. Oh, oke. Ceritanya nih di Bandung gitu. Tapi dia syutingnya nggak di Bandung. Nah, Rumah aslinya yang Bandung itu ternyata katanya ada di pinggir jalan katanya. jadi susah gitu. Jadi jadilah mereka untuk mencari rumah Belanda zaman dulu yang sudah tidak terpakai. Oh iya. Gitu. Jadi dia set lokasinya di situlah. Yang jadi challenging si sutradaranya bilang karena set yang dia pakai nggak banyak. Dan memang benar. Tidak banyak tuh berarti maksudnya Hanya di rumah. banyakan interior. Betul. Oke. Jadi cuman Rumahnya Teteh iya, itu. rumah Teteh itu ya cuma balik lagi ke dapur, ke kamar, ke ruang tengah, ya itulah. Jadi dia lumayan sulit untuk mengeksplor tempat gitu. Oh gitu. Tapi kan waktu itu si Kak Hanisha Daswani katanya itu merupakan penjaga warteg. Iya, iya. Nah, maksudnya berarti ada adegan di warteg juga. Ada gitu. adegan warteg tuh kayak cuma Beberapa. 2-3 scene doang sih seingat gue deh. Dan itu tebakan gue adegan kongko nongkrong aja ya. Iya, betul. Kopdar ya, Iya, kopi benar. darat. Betul. Oke. Kayak ada sebenarnya menurut gue nggak tahu deh mau manjang-manjang durasi atau gimana ya. Jadi ada satu scene di mana BTW ini spoiler ya. Oh ya, ini spoiler review by the way. Ya. Jadi yang belum nonton silakan nonton. Nah, jadi kayak ada satu scene di mana 3 anak kos ini mencari salah satu si paranormal yang sering nongkrong di warungnya si Kes kita Kak Hanisha, ya. Kak Hanisha Lupa nama itu. karakternya gue. Ya. Iya. Nah, gue tuh bingung kayak ngetiga orang ini nyari di warung itu terus dia ngomong teh mau ketemu si ini, gue lupa nama paranormalnya, coba teh mau ketemu si Kang ini gitu. Terus dia di rumahnya, ke rumahnya aja gitu. Itu nanya ke Yang penjaga warung. Oh si Kak Hanisha itu. Kayak menurut gue itu scene yang sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu sih, kayak lu kan kalau misalnya nyari seseorang ya langsung aja ke rumah nggak sih? Iya, Nggak mungkin iya. ke warung Nggak perlu dulu ke gitu dia kan? dulu, gitu. Iya kan? Oke. Itu Ya. mungkin salah satu hal yang menurut lu kayak
Kayaknya nggak perlu deh. Iya filmnya bener, gitu. nggak perlu deh, kayaknya langsung aja ke situ gitu. Oke. Sebenarnya dari keseluruhan film sih, menurut gua ini cuma film yang mau mengajarkan kalau gimana kita untuk sopan santun dalam bersikap sih. Oh. Mau dimanapun kita berada gitu kan, mau di tempat baru, jangan sangka rumah kosong itu nggak ada yang nempatin gitu. Kayak gitu Oke. sih, lebih pengen menjaga tutur sikap karena kan biasanya anak-anak kuliahan kan masih agak sembrono ya. 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 Oke. Mungkin kita bisa lebih lanjut lagi karena ya pasti masih banyak pertanyaan juga nih yang gue pengen tanyain ke saya tentang, terutama tentang jump scare dan segala macamnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di Rumah Teteh, Story of Helena. Pindah ke sini. Nah, tadi udah beberapa apa ya yang menurut lo kayak kurang. Dan kita sebenarnya seperti biasa lah ya, kalau horor Indonesia tuh kan they rely on the jump scare dan juga tension yang dibangun. Nah, bagaimana dengan untuk film Rumah Teteh ini? Mari kita tanya ke narasumber kami hari ini. Nggak gitu ya gue. Nggak gimana. Agak kaget deh gue, agak shock deh. Rumah Teteh gimana menurut lo jump scare-nya deh? Bisa ketebak sih sayang. Ketebak. Kayak Oke. mau ngagetin nih bener oke. gitu. Jadi gak ada yang kayak gitu. Nggak ada sih. Tapi sound efeknya gimana di Rumah Teteh? Sejujurnya kalau gue bisa bilang biasa aja. Biasa Mohon aja. maaf sekali. It's okay. Karena menurut gua nih ya, ini buat disclaimer aja kali ya, mungkin buat nyapu lu juga. Nggak, tapi menurut gua gini sih, lu kalau mau review terutama film Indonesia, gua rasa harus jujur sih. Iya. Karena untuk perkembangan Bangan. industri film Indonesia dan Betul. juga para SDM-nya biar bisa Iya. lebih oke ke depannya, Iya. entah dari aktor ataupun apa namanya? Cast and crew. Iya betul, Ya. cast and crew. Dari apapun itu. Ya. Oke, lanjut. Di film ini, Gas, dia mau coba menyisipkan komedi. Ada komedinya. Iya. Karena dari trailer tidak ada. Tidak sepertinya ada sih. Jadi kayak ada satu, aduh gue lupa nama ininya, karakternya. Pokoknya salah satu dari anak kos ini kayak kesambet si Teteh Helena ini. Kesurupan. Jadi dia kayak ngeliat si Teteh Helena terus kesambet kayak kejang-kejang gitu. Nah, kejang-kejang itu tuh sampai dia melotot begitu terus nggak kelar-kelar. Oh, oke. Terus? Nah, terus yang case yang kemarin kita datangkan, Kasatria Danielo kan? Kasatria Danielo itu kayak bingung nih bagaimana cara nyembuhinnya. Nah, satu temannya lagi itu menyembuhkan dengan kita bahasa baik aja ya. Iya, is that even a good word? Ya, mungkin harus sensor tapi ya. Ya tapi melakukan hal yang tidak senonoh lah Melakukan pokoknya. tidak Kayaknya harus senonoh, editor ya. harus disensor deh yang Tapi tadi kayaknya. kan bahasa itu nggak ada di KBBI. Iya, tapi justru itu nggak sih karena nggak ada di KBBI. Oke, itu maksudnya kenapa itu dilakukan dan Iya, jadi orang yang melakukan hal tersebut adalah benar-benar orang yang jorok ya, maksudnya. Oh, emang karakternya jorok. Oke. Gitu dia menggaruk itu terus dia taruhlah tangannya itu ke hidung orang yang ini. Oh gitu komedinya. Iya, Slapstick. jadi mereka berdua tuh kan disuruh awal-awalnya baca ayat kursi terus nggak mempan. Bukan. Kamu aja aku nggak hafal. Oke, Gitu. oke. Jadi komedinya kayak gitu. Ya sama aku juga nggak hafal gitu. Oh. Dan lakukanlah hal tersebut. Komedinya di situ sih gue lihat salah satu komedinya. Oke, itu kan secara tiba-tiba ada komedi ya. Iya. Nggak, oke lah, gue jujur pengen nanya, jam sekarang tadi lu bilang ketebak, terus ada semacam komedinya, Iya. yang komedinya slapstick. Nah, gue pengen nanya, kayak kalau gue lihat dari trailer, si tetehnya ini make up-nya agak-agak CGI nggak sih? Iya. Nah, itu gimana menurut lo tentang CGI-nya? Kalau dari trailer ya cuma sekilas soalnya gue nggak bisa menilai. Iya, mohon maaf banget nih. Itu gue yang tak tahu itu sih atau makeup artist tapi kurang sih. Tapi mungkin tetap di make up kali ya, tapi ada bantuan CGI. Kan ada asap. Itu tuh beda film ya? Yang ngomong asap-asap. Asap-asap di hantunya. Apa itu beda film ya? Mohon maaf ya. Nih jadi disclaimer, kami tuh terutama gua lagi 4 hari ini udah nonton 4 film secara nggak langsung walaupun yang satu cuma trailer ya. Jadi gua kayak ketuker-tuker gitu, saya ngomong yang mana gitu loh. Gua ngomong yang mana gitu loh. Nggak, karena lu bilang yang hantunya tuh ada asap-asapnya. Ya nggak sih? Iya, jadi tuh
bukan asap sih guys, jadi hantunya itu dibikin kayak seperti bayangan Oke. gitu. Cuman nggak halus menurut gua. Oh, Kayak masih kayak terlalu kartunis gitu kah? iya, Kelihatan tapi nggak banget kartunis sih. CGI-nya Iya, gitu kelihatan loh. banget CGI-nya. Nah, saat itu sebenarnya media nggak ada yang bertanya saat itu. Cuman sutradara sudah mengklaim duluan kenapa hantunya dibikin seperti itu, kenapa tidak dibikin real gitu, tidak dibikin real dengan Katanya, kata Pak Nanang? kata Pak Nanang adalah karena sejatinya hantu memang seperti itu. Tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Jadi dia buat seperti itu, seperti bayang-bayangan. Oh, gitu. jadi gitu disclaimer-nya dia yang jelasin sendiri. Iya, betul. Karena ada adegan di mana si Bri itu meluk si Helena. Oke. Nah, meluk begitu kan agak aneh aja gitu. Kan dia meluk, berarti karena dia nggak bisa disentuh, ya, nembus dong. Iya, nembus. Jadi Oke. jadi lu bisa kebayangkan filmnya kayak film tahun 2000-an bener kan? Kebayang. Dan gue lihat kalau dari trailer, color grading juga lumayan gelap dan kayak film-film jadul sih. Iya, Maksud bener. gua, kan waktu itu gue habis nonton juga film Anak Kunti yang belum gue review, bakal gue review nanti. Itu dia tuh masih ada pendekatan film zaman sekarangnya, terutama film horor zaman sekarang dari color grading yang gue lihat seperti itu. Tapi kalau dari film Rumah Teteh ini, yang mungkin tadi lo bilang, saudara dia bilang udah lama banget nggak bikin film, akhirnya mungkin masih melihat referensi sekarang, tapi juga dia masih ke cantol sama yang dulu. Iya, mungkin juga karena behind story-nya adalah kan ini tahun 2000, ya 2000 sekian Ingat lah. gue 2007, saya kira 2007 something deh. Iya gitu kali ya maksudnya. Jadi dia mau kayak menghidupkan suasana itu dengan tapi lumayan bagus juga detail-detailnya, masih pakai telepon yang ini tahu nggak Production sih? desainnya, Iya. telepon flip phone kah? Bukan. Atau ABC? ABC. Oh ABC. Terus di rumahnya tuh kayak ada telepon ini yang tahu nggak sih, telepon zaman dulu Iya, yang telepon yang begitu. Iya, yang gini. Iya. Yang muter-muter apa yang? Iya, yang kayak muter-muter gitu, Oh, kayak iya, muter-muter kayak gitu. warkop DKI itu. Iya. Tapi nggak muter-muter juga, tapi bentuknya kayak gitu. Iya. Tapi angka. Gitu. Iya, angka 1, 2, 3. Kayak gitu, kayak gitu-gitu. Oh, jadi production desainnya yang menurut lu oke? Iya, di production filmnya. desainnya oke banget. Karena kan lu bilang interior, berarti kalau interior berarti memang production design dan juga sutradaranya main banget nih, mise-en-scène-nya harus diatur. Ada apa aja di situ, poster-posternya, mungkin kalender dan juga properti. Iya. Nah, itu Gitu. oke banget. Oke banget menurut gua. Gua merasa seperti dibawa Ke tahun itu, di tahun 2007 seingat gua sih. Kejadiannya kan ngomongnya Iya. 2007. Dan yang agak menurut gua kurang di sini adalah terlalu banyak cast sih, Mas. Kebanyakan karakter ya? Bener. Oh, Kalau itu coba aja kita fokus di satu karakter aja. satu karakter dan 4 anak kos lainnya gitu yang kita ingin gitu. Kita pengembangan karakter di situ aja gitu. Mungkin itu sebenarnya kalau ngomongin kebanyakan karakter tuh cukup sering kita keluhkan ya. Maksud Iya. gua untuk film-film yang terlalu banyak karakternya, Betul. dan itu cukup banyak sebenarnya. Iya. Mungkin Rumah Teteh ini salah satunya yang Salah kena satunya, nih. iya. Jadi kayak gue nggak tahu ini siapa. Ya, mungkin gitu. ya saking banyaknya juga jadi lu lupa nih karakternya siapa. Ya. Well, ada karakter yang menjual, kayak kan di situ kan ada beberapa kamar kan kos-kosan itu. Nah, ada satu kamar yang nggak pernah bisa terjual, itu kamarnya si Helena itu. oh gitu. Nah, itu karakter kos-kosannya itu tuh gue kurang dalam gitu jadinya. Kurang masuk ke ceritanya juga, Iya, maksud gue, karakternya juga lu kurang dapet. iya maksudnya yang ngejual kos-kosan ini apakah dia anaknya si bukan Helena itu kan nggak punya anak ya, maksudnya apakah ini adalah anak dari selingkuhan suaminya si Helena, karena si Helena ini mati karena suaminya selingkuh. Oh kebetulan. gitu. Iya, Helena ini nggak bisa punya anak ceritanya, jadi dia bunuh Meninggal. diri. Oh, bunuh. Pas suaminya ternyata keluar kota tuh lama, taunya nikah lagi sama cewek. Nah, ternyata ceweknya udah hamil. Oke. Gitu. Ya udah dia akhirnya bunuh diri gitu. Oke. Saya rasa waktunya udah habis. Iya. Ya, gini sih maksud gue secara keseluruhan, berarti coba tonton sendiri dan kita mau denger juga review Iya. kalian tentang Rumah Teteh. Tapi Itu ya merupakan cocok lah review buat Sasha. kalian yang pulang-pulang kerja pengen bingung mau nonton apa. Yang ringan. Horor Ringan lah. lah. Horor ringan karena memang tidak semua harus berbobot. Kadang Iya. kita lupa akan hal itu. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton review Rumah Teteh sampai detik ini dan kita masih banyak banget nih. Kalau gitu apa ya? Penutupan tuh apa sih? Kalau gitu kita ketemu lagi di Babel Bahas Film. Bye bye.